Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Kurniawan dari Universitas Cyber Asia, Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit presentasi hasil UAS di mata kuliah Anggaran Bisnis dengan judul Anggaran Tenaga Kerja Langsung. Jadi ada beberapa konten yang akan saya presentasikan di video kali ini. Yaitu yang pertama ada pengertian anggaran tenaga kerja langsung, kemudian yang kedua manfaat anggaran tenaga kerja langsung, kemudian yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran, kemudian yang keempat ada persiapan penyusunan anggaran tenaga kerja. Baik, langsung masuk ke yang pertama, klasifikasi tenaga kerja. Jadi diferensiasi kategori tenaga kerja itu penggolongan dilakukan menjadi dua kelompok utama, yaitu tenaga kerja langsung dan tidak langsung, berdasarkan keterlibatan fungsional mereka dalam proses manufaktur. Kemudian ada alokasi biaya produksi. Jadi biaya tenaga kerja langsung dibebankan pada biaya produksi atau unit barang, sedangkan tenaga kerja tidak langsung dikategorikan sebagai bagian dari biaya overhead pabrik itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi peran operasional. Kelompok tenaga kerja langsung mencakup buruh pabrik yang memproses bahan baku hingga barang jadi. Sementara tenaga kerja tidak langsung mendukung produksi secara manajerial atau teknis. Jadi sifat tenaga kerja langsung yaitu hubungan linear dengan aktivitas produksi. Jadi biaya yang dialokasikan untuk tenaga kerja langsung memiliki keterkaitan erat dan dan proporsional terhadap tinggi rendahnya volume kegiatan produksi secara eh, periodik. Kemudian klasifikasi sebagai biaya variabel. Nah, beban kompensasi yang dikeluarkan bagi kategori tenaga kerja ini bersifat dinamis, di mana fluktuasi biayanya akan mengikuti perubahan tingkat output yang dihasilkan dalam proses manufaktur. Kemudian keterkaitan fisik dengan produk akhir. Jadi tenaga kerja ini terlibat secara fisik dan mekanis dalam mengolah bahan baku, sehingga kontribusinya dapat diidentifikasi secara spesifik pada barang jadi yang diproduksi. Jadi sifat tenaga kerja langsung, keterlibatan operasional di lantai pabrik. Personil yang tergolong dalam kelompok ini umumnya adalah buruh pabrik yang menangani transformasi material secara langsung dari tahap awal hingga menjadi produk final. Nah, keterkaitan dengan aktivitas produksinya yaitu biaya yang timbul dari tenaga kerja tidak langsung tidak memiliki hubungan secara linear atau instan dengan fluktuasi volume kegiatan produksi perusahaan secara menyeluruh. Kemudian ada karakteristik pembiayaan operasional. Nah, biaya tenaga kerja ini dikategorikan sebagai biaya semi fix atau semi variabel, di mana perubahan biaya tidak terjadi secara proporsional atau sebanding dengan perubahan tingkat output yang dihasilkan. Kemudian penempatan dan lokasi kerja. Jadi tenaga kerja dalam kategori ini memiliki fleksibilitas tempat kerja yang tinggi, di mana aktivitas mereka tidak terbatas di dalam area pabrik, melainkan dapat berada di luar lingkungan produksi. Kemudian kita masuk ke sifat tenaga kerja tidak langsung. Eh, Pembebanan biaya produk. Jadi seluruh kompensasi dan pengeluaran untuk tenaga kerja tidak langsung tidak dibebankan pada biaya produksi utama, melainkan dialokasikan secara sistematis ke dalam komponen biaya overhead pabrik dalam pelaporan keuangan. Lalu yang kedua yaitu manfaat anggaran tenaga kerja langsung. Jadi kita masuk ke efisiensi dan perencanaan biaya. Anggaran memungkinkan perusahaan untuk merencanakan alokasi tenaga kerja secara tepat sesuai dengan kebutuhan produksi, sehingga menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan personal yang dapat menghambat operasional. Jadi, kemudian perencanaan biaya tenaga kerja yang terstruktur melalui anggaran, perusahaan dapat mengatur dan memprediksi pengeluaran gaji serta upah secara efisien, memastikan bahwa beban biaya tetap terkendali selama seluruh periode proses produksi berlangsung. Kemudian koordinasi dengan rencana produksi. Penyusunan anggaran ini membantu sinkronisasi antara jumlah tenaga kerja dengan target output yang telah ditetapkan, sehingga aktivitas produksi dapat berjalan dengan lancar tanpa ada pemborosan waktu kerja. Kemudian perhitungan dan pengawasan. Nah, akurasi penghitungan harga pokok produk itu
Dengan adanya data jam kerja standar dan tarif upah yang terperinci, perusahaan dapat menentukan komponen biaya tenaga kerja dalam harga pokok penjualan secara lebih presisi dan kompetitif. Kemudian, instrumen pengawasan biaya yang efektif. Anggaran ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk memantau realisasi biaya tenaga kerja di lapangan, memungkinkan manajemen untuk segera melakukan tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan yang signifikan. Kemudian ada dasar penentuan sistem upah dan insentif. Jadi dokumen anggaran menyediakan basis data yang kuat untuk menerapkan sistem upah baik berdasarkan jam kerja, hasil per unit maupun insentif, guna memastikan keadilan dan motivasi bagi para buruh pabrik itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran untuk kebutuhan dan pengembangan SDM. Jadi ada strategi rekrutmen dan seleksi tenaga kerja, melakukan pencarian dan penarikan tenaga kerja yang kompeten guna mengisi posisi departemen produksi sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian ada program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Ini menyelenggarakan latihan intensif bagi tenaga kerja baru untuk meningkatkan kemahiran teknis sehingga proses produksi dapat berjalan lebih efisien dan memenuhi standar kualitas. Kemudian kita masuk ke evaluasi kinerja dan spesifikasi pekerjaan. Itu melakukan penilaian berkala serta penyusunan deskripsi tugas yang jelas untuk memastikan setiap individu bekerja sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab yang diberikan. Kemudian perencanaan kebutuhan tenaga kerja operasional. Nah, menyusun mining table yang merinci jumlah dan jenis kualifikasi personal yang dibutuhkan pada setiap bagian produksi untuk menghindari kekurangan atau kelebihan kapasitas. Kemudian kita masuk ke sistem pengupahan. Jadi penerapan sistem upah ini berdasarkan waktu. Perusahaan menentukan besaran upah kotor dengan mengalihkan total jam kerja, termasuk lembur dengan tarif upah standar yang telah ditetapkan per jamnya. Kemudian implementasi sistem upah ini berdasarkan hasil. Skema ini menghitung kompensasi pekerja berdasarkan jumlah unit produk yang berhasil diselesaikan, di mana total output dikalikan dengan tarif upah per unit barang. Kemudian penggunaan sistem insentif interval. Jadi kebijakan pengupahan ini didasarkan pada pencapaian target unit produksi yang mampu diselesaikan oleh tenaga kerja dalam batasan internal waktu tertentu yang telah disepakati. Kemudian penentuan standar jam kerja. Nah, perhitungan kebutuhan waktu dilakukan melalui analisis gerak dan waktu. Jadi studi data historis, kemudian observasi normal guna menetapkan taksiran jam kerja yang wajar. Kemudian analisis data historis dan observasi lapangan. Itu yang dilakukan ialah menghitung rata-rata jam kerja dari pelaksanaan tahun lalu serta melakukan uji coba operasi di bawah kondisi normal untuk mendapatkan estimasi waktu yang akurat dalam proses produksi. Kemudian penyelidikan gerak dan waktu produksi, yaitu melakukan pengamatan mendalam terhadap setiap gerakan teknis dan menghitung durasi yang dibutuhkan pada setiap tahapan kerja guna menetapkan standar efisiensi waktu penyelesaian satu unit produk. Kemudian masuk ke perhitungan faktor kelonggaran kerja. Nah, di sini mengintegrasikan estimasi waktu tambahan yang wajar untuk periode istirahat, penundaan operasional yang tidak dapat dihindari, serta faktor kelelahan pekerja guna menjamin keberlangsungan produktivitas tenaga kerja. Kemudian sinkronisasi dengan sistem upah per jam, yaitu menetapkan jumlah jam kerja standar termasuk lembur yang dikalikan dengan tarif upah untuk menentukan total biaya tenaga kerja kotor yang harus dialokasikan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat itu persiapan penyusunan anggaran tenaga kerja. Jadi yang kita lakukan yaitu identifikasi kualifikasi tenaga kerja, menentukan jenis keahlian dan kualifikasi spesifik yang dibutuhkan untuk mengisi posisi di setiap lini produksi guna menjamin standar kualitas hasil produksi tetap terjaga. Kemudian alokasi jumlah personil secara tepat, yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada berbagai tingkat aktivitas operasional untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai sesuai rencana produksi. Kemudian pemetaan kebutuhan setiap departemen, menyusun daftar rinci mengenai unit atau bagian organisasi yang memerlukan tambahan personil agar distribusi tenaga kerja langsung dapat dilakukan secara merata dan efisien.
Kemudian sinkronisasi dengan rencana produksi, yaitu memastikan mining table selaras dengan target volume produksi tahunan sehingga biaya tenaga kerja tetap terkendali dan tidak terjadi pemborosan pada anggaran gaji. Kemudian kita masuk ke analisa gerak dan waktu. Definisi operasional analis yaitu melakukan pengamatan sistematis terhadap setiap gerakan fisik yang dilakukan selama proses produksi serta menghitung durasi waktu yang dibutuhkan secara akurat untuk menyelesaikan satu unit produk tertentu dalam kondisi normal. Kemudian penentuan standar jam kerja itu menggunakan hasil penyelidikan gerak dan waktu untuk menetapkan estimasi jumlah jam tenaga kerja langsung CTKL, sorry, yang diperlukan guna memastikan efisiensi dan ketepatan dalam pencapaian target produksi perusahaan. Kemudian optimalisasi efisiensi produksi, mengidentifikasi elemen gerakan yang tidak produktif melalui evaluasi mendalam, sehingga perusahaan dapat meminimalkan pemborosan waktu dan tenaga kerja guna mendukung perhitungan harga pokok produk yang lebih kompetitif. Kemudian dasar penyusunan manning table, yaitu menyediakan data teknis yang valid untuk menyusun daftar kebutuhan tenaga berdasarkan kualifikasi, jumlah personel, dan distribusi bagian yang membutuhkan sesuai dengan tingkat kegiatan operasional yang direncanakan. Lalu kita masuk ke struktur anggaran tenaga kerja, ke klasifikasi fungsional tenaga kerja. Jadi di sini memisahkan tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses transformasi bahan baku dari tenaga kerja tidak langsung, guna akurasi pembebanan biaya produksi dan penentuan harga pokok produk secara tepat. Kemudian komponen perencanaan jam kerja, menyusun estimasi jumlah tenaga kerja langsung yaitu direct labor hours yang dibutuhkan untuk setiap unit produk melalui analisis gerak dan waktu demi menjamin efisiensi operasional di setiap departemen. Kemudian skema sistem upah dan insentif, menetapkan struktur kompensasi berdasarkan standar waktu per jam, hasil per unit atau intensif interval untuk memberikan kepastian biaya variabel yang berkaitan erat dengan volume kegiatan produksi perusahaan. Kemudian penyusunan manning table ini membuat daftar kualifikasi dan jumlah personal yang dibutuhkan pada berbagai tingkat kegiatan produksi untuk setiap bagian, guna memastikan distribusi sumber daya manusia sesuai dengan rencana produksi yang ditetapkan. Kemudian integrasi biaya tenaga kerja langsung. Ini mengonsolidasikan seluruh estimasi biaya tenaga kerja ke dalam anggaran induk untuk memfasilitasi pengawasan biaya yang dan perhitungan harga jual produk yang kompetitif berdasarkan standar penggunaan tenaga kerja yang efisien. Terima kasih. Saya rasa cukup. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.